mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini. Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri yang kokoh, yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya. Kami akan terus bergerak dan kami akan terus bertambah jumlah kami. Hari ini, kawan-kawan perwakilan wilayah, kami undang untuk naik ke atas mobil komando. Buat kawan-kawan DPC Jakarta Timur, kawan-kawan DPC Jakarta Barat, kawan-kawan DPC Jakarta Pusat, selatan dan utara, kami persilakan untuk menyampaikan orasi. Kalau kemarin demonya mahasiswa ini adalah menolak efisiensi anggaran, terus kemudian evaluasi makan siang gratis. Nah, kalau demo hari ini, demonya kader partai PDIP, kira-kira apa tuntutannya ya? Apakah tuntutannya adalah bebaskan Pak Hasto atau bagaimana? Nah, pemirsa, kita ketahui bersama bahwa hari ini Pak Hasto memenuhi panggilan KPK. Entah apakah Pak Hasto itu sendiri akan ditahan atau tetap akan menjadi tersangka dan dibebaskan atau tidak ditahan lah. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaftek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini, itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami. Dari perjumpaan pers yang sudah dilakukan oleh Pak Hasto itu sendiri, bahwa beliau mengatakan kalau beliau ditahan maka akan timbul pupuk-pupuk. Saya juga gak paham ya pupuk-pupuk apa yang dimaksud oleh sekjen ini. Kemudian juga Pak Hasto tidak sendirian, dikawal pengacara, dikawal oleh penasehat hukumnya, dan dikawal oleh seluruh kader partai PDIP. Nah, itu yang menjadi bagi saya adalah ini kok momen pas gitu. Ini kok momennya berbarengan gitu. Nah, pemirsa, di sisi lain saya ucapkan selamat dan sukses untuk para pejabat, gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati yang sudah resmi dilantik pada hari ini. Semoga menjadi pemimpin yang bijaksana, kemudian semoga menjadi pemimpin yang adil, dan semoga menjadi pemimpin yang amanah. Ada berapa ratus wilayah yang hari ini sedang dilantik dan akan menjalankan tugas sebagai pejabat daerah, dan semoga menjadi pemimpin yang baik lah. Mari kita simak ke video berikut ini. Indonesia gelap, cocok banget sama temanya. Mantap, emang gelap banget dunia kita. Kalau nggak ada cuan, kalau nggak bisa foya-foya pakai anggaran negara, gelap kali duniaku ini ya. Udah, langsung aja turunkan mahasewa. Pokoknya harus kita bikin narasi bahwasanya efisiensi menyengsarakan rakyat. Turun.
Turunkan Mahasewa. Ini envelope-nya. Nih, sisanya saya transfer. Tenang aja. Jalan. Efisiensi. Saya masih punya banyak cara untuk menggagalkannya. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu untuk hal-hal yang mereka rasa tidak penting itu harus dipangkas. Seminar-seminar dan mungkin jalan-jalan dinas yang tidak penting yang hanya membuang-buang anggaran itu yang dipangkas. Bukan terkait UKT kalian atau KIP dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran yang kritis. Kalian sekolah di Jawa, kalian pasti punya fasilitas yang lengkap. Pola pikir kalian juga pasti lebih maju. Dan saya harap tolong dikaji secara baik sebelum melakukan tindakan demo di jalan. Oke, makasih, salam dari. Nah, oke pemirsa. Melihat dari fenomena-fenomena yang sudah ada beberapa hari ini, baik dari kalangan demo Indonesia Gelap, kemudian timbul lagi bahwa sidang pra-peradilan Pak Hasto ditolak, kemudian hiruk pikuknya kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia ini bergejolak hari ini, bahwasanya demo mahasiswa itu ditunggangi oleh salah satu pihak atau salah satu oknum lah. Saya nggak tahu siapa yang menunggangi itu, apakah dari oposisi atau mungkin ada orang atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pemerintah. Begitu. Nah, untuk para pendemo kemarin, saya hanya mau memberikan saran yang untuk demo, kalau masih orang tuanya menjadi penikmat bansos, penikmat bonus listrik kemarin, ya saya rasa nggak usah demo lah, ya.